Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Nur Aziza dengan NIM F1D022081. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan rangkaian syaraf sesuai dengan modul 5 soal nomor, di mana secara umum rangkaian ini akan merepresentasikan cara kerja sistem syaraf pada manusia, di mana nantinya pada rangkaian ini terdapat sebuah impuls yang merepresentasikan rasa panas yang terkena pada kulit manusia dan nantinya akan berefek pada sebuah gerak yang disengaja ataupun gerak refleks. Sekarang saya akan menjelaskan bagian ini secara mendetail satu persatu. Di sini ada 4 buah saklar. Saya beri nama A, B, C, dan D, di mana saklar ini akan merepresentasikan situasi di mana tangan kita atau kulit kita akan terkena panas. Maka dari itu, semua variasi input pada keempat saklar ini diperbolehkan kecuali 0000. Kenapa? Karena jika semua saklar ini dimatikan atau 00, maka artinya tangan kita tidak terkena panas. Jadi untuk variasi inputnya bebas dengan syarat salah satunya harus ada yang tersambung pada nilai 1. Lalu di sini hasil dari saklarnya dihubungkan ke dalam sebuah flip-flop, di mana flip-flop ini merepresentasikan apabila kulit kita terkena panas dan rasa panas itu tidak langsung menghilang. Di mana kita tahu bahwa flip-flop adalah sebuah rangkaian yang dapat menyimpan nilai secara sementara. Jadi flip-flop ini menggambarkan situasi ketika kulit terkena panas itu tidak langsung menghilang. Karena di sini kita menggunakan flip-flop, maka diperlukan sebuah trigger untuk menjalankan flip-flop ini. Di mana trigger yang saya gunakan adalah dalam bentuk clock yang terhubung juga dengan PCC. Lalu output dari keempat flip-flopnya akan disambungkan dengan sebuah gerbang OR di sini, di mana menggunakan gerbang OR karena agar menjalankan rangkaian ini sesuai dengan tur tabel, apabila gerbang OR ini salah satu inputnya bernilai 1, maka dia akan menghasilkan keluaran 1. Maka dari itu kita menggunakan gerbang OR untuk menjalankan rangkaian ini. Lalu hasil dari outputnya akan masuk ke dalam sebuah rangkaian yang disebut dengan multiplexer, atau multiplexer sendiri adalah sebuah rangkaian yang memiliki banyak input namun mengeluarkan satu output. Selain menggunakan input dari gerbang OR yang pertama, di sini saya juga menyediakan 2 buah saklar, di mana 2 buah saklar inilah yang nantinya akan menjadi penggerak dari rangkaian ini. Jadi ketika nilainya 1,1 dia akan berjalan kemana, dan ataupun ketika dia 0,0 dia akan menjalan ke rangkaian yang bagaimana. Nah, maka dari itu diperlukan 2 buah saklar untuk menjadi sebuah inputan dan menentukan alur dari rangkaian pada bagian berikutnya. Nah, di sini 2 buah saklar ini juga saya negasikan untuk mencapai nilai agar rangkaian ini bisa berjalan maksimal. Nah, di sini karena terdapat 2 buah saklar dan 1 buah gerbang OR, maka inputnya setiap gerbang dan pada multiplexernya akan memiliki 3 input. Nah, untuk input yang pertama ini merupakan variasi dari ketiga saklar ini dalam bentuk positif. Lalu yang di sebelah sini ada hubungan antara masukan dari gerbang OR, 1 gerbang yang positif, dan negasi dari gerbang yang paling bawah. Lalu bagian gerbang ketiga ini akan mengambil input dari gerbang OR, gerbang negasi dari saklar pertama, dan saklar pertama. Lalu yang terakhir adalah merupakan bentuk semua negasi dari saklar atau pemicunya dan berhubungan dengan gerbang OR. Lalu hasilnya itu, karena kita memiliki 4 variasi, ketiga bentuk variasi pertama akan kita hubungkan dengan sebuah gerbang OR, di mana ini akan menjadi pemicu rangkaian di bagian atas, yang mana rangkaian ini merupakan rangkaian siso, di mana
ini menandakan rangkaian di mana geraknya ini bukan merupakan gerak refleks atau ini merupakan bentuk dari pengimplementasian gerak sadar. Karena apabila kita terkena panas, namun kita melakukan sebuah gerak sadar, maka kita akan melakukan itu secara proses gitu. Kita membutuhkan proses di dalam pelaksanaannya. Nah, ini juga akan menjadi sebuah implementasi atau representasi dari situasi tersebut, di mana gerbang OR ini akan dimasukkan dengan gerbang dan akan dimasukkan input juga dari hasil keluaran flip-flop dari bagian input pertamanya ini. Nah, di mana nanti dia akan dihubungkan dengan rangkaian SISO dan dihubungkan dengan 7/7 agar lebih mudah dalam membaca hasilnya. Lalu apabila pada bagian gerbang yang negatif atau dinegasikan atau variasi gerbang yang dinegasikan itu akan terhubung dengan rangkaian pipo, di mana rangkaian ini adalah menunjukkan situasi gerak refleks dari seseorang apabila dia terkena panas. Karena apabila kita terkena panas dan kita melakukan gerak refleks, kita melakukannya dengan spontanitas dan rangkaian pipo ini akan mengimplementasikan atau merepresentasikan nilai keluarannya secara langsung satu persatu sehingga ini juga akan menjadi sebuah clue dan representasi dari gerak sadar, gerak refleks. Nah, apabila kita jalankan sebuah rangkaian ini, maka dapat kita lihat pada rangkaian refleksnya dia akan langsung mengeluarkan nilai maksimum, sedangkan pada rangkaian untuk yang merepresentasikan gerak sadarnya, maka dia tidak akan langsung mengeluarkan nilai maksimum. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa pada rangkaian ini untuk menjalankannya dia langsung terhubung pada nilai tertinggi yaitu A, di mana ini menandakan bahwa gerak ini bersifat reflektif atau langsung terjadi gitu. Rangkaian ini merepresentasikan gerak reflektif. Nah, untuk menjalankan atau menggerakkan rangkaian yang di atasnya atau merepresentasikan menjalankan rangkaian gerak sadarnya, maka yang perlu kita ubah hanya pada bagian saklar di bawah ini. Apabila kita ubah keduanya menjadi dalam bentuk positif atau terhubung pada nilai 1, maka yang akan jalan pertama kali adalah rangkaian ini. Tetap dia akan membutuhkan proses dalam. Nah, di sini kita bisa lihat nilainya tidak langsung muncul, akan tetapi membutuhkan waktu terlebih dahulu dan memunculkan nilai di bagian atasnya, seperti yang kita lihat. Nah, sekian dari saya terkait dengan penjelasan rangkaian syaraf. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.